Oke, sekarang kita bahas tentang ke mana-mana aritmatika biner. By the way, waktu itu proyektornya gak bisa, jadi kita pakai catatan. Oke, aritmatika biner. Di aritmatika biner itu ada bilangan biner unsigned yang tidak bertanda dan ini ganggu. Unsigned tidak bertanda. Misalnya contoh nih, 4 desimal itu kan 100 basis 2, 9 itu kan 10001. Range-nya di biner unsigned ini dari 0 sampai 2 pangkat n-1. N-nya itu jumlah bit. Bit itu yang mana? Misal di sini ini 3 bit, ini 4 bit, jadi dihitung ininya. Bilangannya. Pertama, kita masuk ke penjumlahan. Misal 24 tambah 27 sama dengan 51. Nah, ini bukan bin. Misal 4 tambah 7 kan hasilnya 11 tuh. Jadi 4 kan 100 tambah 7 111. Cara ngitungnya gimana? 0 tambah 1 itu 1. 0 tambah 1 itu 1. 1 tambah 1 itu 0. Nah, di sini nih ada catatan 1 di sini. Jadi dia langsung turun aja. Paham nggak? Kita coba lagi yang lain. 1100 ditambah 1010 itu 0 tambah 0 0. 0 tambah 1 1. 1 tambah 0 1. 1 tambah 1 0 dan di sini ada catatan 1 langsung turun. Lanjut lagi, coba lagi. 110 tambah 111. 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 0. Nah, di sini kan ada tuh catatan 1. Jadi kan 1 tambah 1 0 hasilnya. Tambah 1 lagi. 1. Kan di sini tadi udah 1 tambah 1, jadi di sini ada catatan juga. Paham nggak? 1 tambah 1 itu kan jadi berubah jadi 0 dan satunya dipindah di sini. 0 tambah 1 1. Nah, satunya itu turun gitu loh. Jika dilihat dari hasilnya di sini dari 3 bit menjadi 4 bit. Nah, itu yang disebut overflow. Mana-mana? Overflow. Ini nih, yang tambah ini namanya overflow. Kelebihan bitnya, hasilnya 4 bit soalnya. Gak apa-apa? Iya, gak masalah kalau di unsigned ini kalau gak salah ini gak apa-apa ya. Perkalian 1 kali 0 sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, seperti biasa. 0 kali 1 0. 0 kali 1 0. 1 kali 1 1. Terus pindah 0 kali 1 ya terus ini kan sama aja tuh. Kali 1 kok. 100 100 terus dijumlahin deh. 0 0 1 1 1. Hasilnya 28. 4 kali 7 hasilnya 28, oke. Nah, kita masuk ke pengurangan. 5 dikurangi 1 sama dengan 5 ditambah negatif 1. Sama kan? 3. Jadi kalau A kurangi B sama dengan A ditambah komplemennya B. Jadi kalau di biner itu namanya komplemen atau lawannya. Ada 2 jenis komplemen. Yang pertama, komplemen pertama atau one komplemen. Itu gini caranya. Dari 011 dirubah jadi 100. Jadi 1 jadi 0, 0 jadi 1 gitu aja. Paham nggak? 110 jadi 001. Untuk yang tuh komplemen, pertama di komplemen dulu 011 jadi 100, terus bit paling kanan itu ditambahkan 1. Paham nggak? Jadi dia berubah 101. Kenapa 101? Biar kalau dibalik dia akan menjadi hasil yang semula. Misal kita komplemen lagi 101 dikomplemen jadi 010 ditambahkan 1 di bit yang paling kanan, dia akan balik lagi ke sini 011. Paham? Oke. Pengurangan dengan komplemen 1. By the way, ada pengurangan dengan komplemen 1, ada pengurangan yang dengan komplemen. A kurangi B sama dengan A tambah komplemen B. Jika ada overflow, maka dia positif.
maka overflow-nya dijumlahkan dengan bit paling kanan. Oke, dipindah. Nah, ada contohnya. Jika tidak ada overflow, dia akan bersifat negatif. Maka untuk mencari nilai aslinya, maka dikomplement satu lagi. Hasilnya gimana? Ini langsung kita aja. 5 kurangi 4 kan hasilnya 1 tuh. Oke. Yang pertama yang harus dikomplement, lihat rumusnya lagi. Yang harus dikomplement itu yang mana? Yang B kan? Jadi yang harus dikomplement yang itu yang 4. 101 kita pindah aja, terus yang 100 itu kita komplement jadi 011. Terus kita jumlahin deh. 1 tambah 1 0. Isinya 1 1 0 1 1 0 1. Oke. Jika ada overflow. Nah, ini kan ada overflow tuh. Awalnya 3 bit dia jadi 4 bit. Nah, overflow-nya ini dipindahkan ke sini, ntar ditambahkan ke yang 000. Jadi hasilnya 001 ya, hasilnya 1 positif. Sifatnya positif karena apa? Karena ada overflow. Oke. Paham nggak? Nah, kalau tidak ada overflow gimana? 4 kurangi 5 hasilnya 1 kan? Kita coba. 100 dikurangi 101. Yang dikomplement jangan lupa yang B-nya. Dikomplement 010. Langsung aja di ini diapakan ya? Dijumlahkan kayak salah. Iya, dijumlahkan gak sih? Nah, ya dijumlahkan. Ya iyalah dijumlahkan, orang rumusnya A plus komplement B. Ya kan? 0,00 0,11 1 tambah 0,00. Tidak ada overflow, maka dia dikomplementkan lagi dengan komplement 1. 100 dikomplement jadi 001. Hasilnya kan 1. Sifatnya negatif. Jadi untuk pengurangan ini, pengurangan one complement ini, negatif positifnya itu dilihat dari overflow-nya ini. Jika ada overflow maka dia positif. Jika tidak ada dia akan negatif. Oke, jangan lupa ini ada stepnya yang ada syarat-syaratnya. Pengurangan one complement bagian 2. Nah, ini contoh yang lain. 12 kurangi 10. 1100 dikomplement 0101 1100 ditambah 0101 itu hasilnya 10101. Satunya dipindah jadi 0100. Hanya kan 2. Sifatnya apa? Positif. Karena sifatnya positif karena apa? Karena ada overflow. 10 kurangi 12. 0011. Ditambah 101. Iya betul. Dikomplement jangan lupa karena ini tidak ada overflow. Ingat, tidak ada overflow jadi dikomplement lagi ke 0010 dan hasilnya kan 2 tuh. Ini kan 2. Karena tidak ada overflow maka dia sifatnya negatif. Paham? Untuk pengurangan dengan two komplement, A min B sama dengan A, sama, rumusnya sama, cuma syaratnya tuh sedikit beda. Oke, jika ada overflow, maka dia akan positif. Jika tidak ada, maka akan negatif. Kalau di two komplement, overflow-nya itu diabaikan. Coret-coret lagi. Kita coba 5 kurangi 4. 101 kurangi 100. Nah, yang di bawah kan di komplement dulu. Jadi 011 ditambah 1 jadinya ini enggak nyatet apa? Oke, mana nih, tambahkan bit paling kanan dari first complement dengan 1. Oke, ini enggak kecatat, mungkin enggak sama aku. Jadi setelah dikomplement ditambahkan 1. Hasilnya kan 100. Nah, ini hasilnya oh iya, enggak ada di sini.
nggak ada stepnya. Nah, untuk mencari second complement dari sebuah bilangan biner, cari first complementnya dulu. Tambahkan bit paling kanan dari first complement dengan 1. Operasi satu complement digandakan kembali ke bit awal. Oke. Kita ulang. 5 kurangi 4. Pertama yang 4 itu kan di komplement 2. Komplement 2 itu ditambah 1 setelah di komplement 1. Jadi di komplement 1 011 ditambahkan 1 di bagian paling kanan, jadinya akan hasilnya 100. Terus dipindah lagi ke sini. 101 ditambah 100 ini kan hasilnya 1001. Nah, yang ini diabaikan. Yang overflow ini diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena jika ada overflow maka diabaikan. Ya, ini syaratnya jangan lupa. Oke. Kita coba lagi. 4 kurangi 5. 100 dikurangi 101, jangan lupa di komplement 1 terus ditambah 1. Hasilnya kan 010 ditambah 1 011 hasilnya. Terus dipindah lagi ke sini 100 ditambah 011 hasilnya kan 111. Bentar. Nah, kenapa ini di komplement? Jika tidak ada overflow, sifatnya negatif. Cari komplement 1 dari hasil akhir untuk mencari nilai asli. Oh, jika tidak ada overflow maka cari second komplement dari hasil akhir untuk mencari nilai asli. Oh alah. Jadi setelah ditemukan hasilnya di komplement lagi. Pakai cara yang to complement. Misal ini 4 kurangi 5. Ini kan tidak ada overflow. Oh iya. Yang pertama kan ada overflow tuh. Berarti kan positif tuh. Positif 1 hasilnya. Nah, kalau yang ini kan hasilnya negatif tuh. Gak ada overflow-nya. Satu-satu tuh dikomplementkan lagi pakai cara yang to complement. Jadi dia 000 ditambah 1 jadi 001 sama dengan 1 dan sifatnya negatif. Kenapa sifatnya negatif? Jangan lupa di sini gak ada overflow. Oke. Pengurangan to complement. 10 kurangi 12. 1000 kurangi 1100. Yang ini di to complement 001 tambah 1 dengan 0100 terus dipindah sini 0101 ditambah 0100 hasilnya ini terus dikomplementkan lagi karena gak ada overflow dikomplement 2 lagi 001 ditambah 1 hasilnya 0010 sama dengan 2 hasil, sifatnya negatif. Paham nggak? Lanjut. Bilangan bertanda. Nah, ini beda nih dari bilangan unsigned. Mana? Nah, ini bilangan biner unsigned sama bilangan biner bertanda itu beda. Bedanya apa? Kalau unsigned itu gak ada positif negatifnya. Kalau di sign ini ada range-nya. Nah, range. Maksudnya range ini apa sih? Ini loh. Misal ada 4 nih. 4. Dia pakai 4 bit. Kenapa? Ayo. Kita ke sini lagi. Nah, bitnya kan ini nih. Misal 4 kurangi 1 berapa? 3. Min 8 sampai 7. Nah, min 8 sampai 7. Paham nggak? Min 8 sampai 7 itu range-nya ada di 4 bit. Kalau pakai 3 bit berapa? Ya min 4 sampai 3. Kan 4 gak termasuk gitu loh.
4 itu termasuk yang pakai bit 4. Oke. Ada 3 cara mempresentasikan bilangan negatif di bilangan bertanda. Pertama itu sign magnitude namanya. Bit paling kiri harus dirubah plus 1 biar dia bersifat negatif. Misal 4 nih, 0100. Negatif 4 1100. Bedanya cuma di depan. Yang ini juga 2 juga sama. Kenapa pakai 3 bit? Ayo. Range-nya jangan lupa. Nah, kalau dibuat tabel, misal kita pakai 3 bit nih. 000, kalau unsigned-nya kan kosong, kalau sign-nya itu 0 juga, 0 semua sih. 001 kalau unsigned 1. Gak ada tandanya kan? Itu bedanya unsigned sama sign. Kalau oh ya, by the way, 3 cara yang tadi mempresentasikan bilangan negatif itu ada sign magnitude, ada one complement sama two complement. Yang one complement gimana? Sama ya? Oh enggak. Jadi di komplement dulu 1. Yang two complement? Ya di komplement 2 lah. Biasa ditambah 1 yang bagian kanan. Paham nggak? Oke, 001 kalau unsigned jadi 1, kalau sign jadi plus 1, kalau di komplement jadi plus 1, kalau second to complement jadi plus 1 juga. Terus saja. Pakai 3 cara. Sign magnitude, first complement, sama to complement. Nah, yang diambil yang mana? Ya, cara yang terbaik itu ya pakai yang to complement. Kenapa? Karena range-nya di sini ada negatif 4 sampai plus 3. Jadi yang paling banyak range-nya itu yang to complement. Yang pas sama range bit 3. Range 3 bit, ya kan sesuai sama rumus. Kalau ini kan nggak ada negatif 4 tuh. Kalau pakai sign sama first complement. Paham? Penjumlahan sign. Nah, misal plus 4 0100 min 3. By the way, untuk penjumlahan desain bitnya harus sama, meskipun di sini min 3 kalian nggak bisa buat bit 3 bit, soalnya yang atas itu 4 bit harus sama. Ini kan kalau plus 3 awalnya kan 0101. Karena negatif pakai sign magnitude, jadi ninnya dirubah. Salah. Nah, maaf. Plus 4 0100 min 3 nya ini kan 0011. Di komplement 2. Komplement 2. Kenapa pakai komplement 2? Range-nya jangan lupa. Range paling banyak itu pakai komplement 2. Di komplement 2 jadi 101 ditaruh ke sini, dipindah ke sini 1101. Nah, hasilnya itu kan 10001. Karena sifatnya positif, akan ada overflow, maka sifatnya positif dan overflow-nya jangan lupa diabaikan. Jadi hasilnya 001 positif 1. Kita coba lagi. Plus 4 0100 negatif 5. Ini langsung ya. Iya kan? 5 berapa sih? 0101. Iya gak? 0101 dikomplement jadi 1010 dan ditambahkan 1 jadi kan 1011. Ayo hasilnya ini dari mana? Dari di komplement 2 dulu sebenarnya. Cuman caranya nggak ditulis di sini. Langsung di komplement 2 jadi 1011
tambahkan jadi 1 1 1 1 di komplement 2 lagi 0 0 0 0 0 0 1 ditambah 1 jadi 0 0 0 1 ya, dan sifatnya negatif. Kenapa negatif? Karena gak ada overflow. Oke. Pengurangan sign biner to komplement sama A min B sama dengan A plus min B, komplement B. Misal nih, plus 3 ditambah minus lagi. Ya, minus negatif 3 di komplement 2 biasa ke 1 0 0. Tambah 1 jadi 1 0 1 dipindah 0 1 1 ditambah 1 0 1 jadinya ini lah. Oh iya lupa. Bingung ya? Oh ini penjumlahan. Oh ini pengurangan. Loh. Walah, ya ini penjumlahan beda ya ternyata. Oke, ini yang pengurangan. Pertama. Ini kok bisa gini sih? Oh. Wih. Panjang ya, panjang. Oh iya, paham. Nah, kita coba. Plus 3 dikurangi. Mana sih, Pak? Hasilnya salah karena range 3 bit itu min 4 sampai plus 3. By the way, di sini kayaknya hasilnya ya. Hasilnya tuh plus 6. Nah. Kan plus 3 min 3. Jadi hasilnya plus 6, enggak masuk range-nya. Nah, karena ini contoh yang salah gitu loh. Ini enggak usah aja deh. Ini. Nah, karena hasilnya plus 6, jadi kita harus pakai berapa bit? 4 kan? Kita coba. Plus 3 negatif 3. 0011 dikurangi 1100 di komplement jadi 0011. Nah, di komplement berapa? Kok hasilnya bisa gini sih? Ya, gitu kan. Jadi 1101 misal kita komplement jadi 0010 terus nah ya betul. Di komplement 2 jadi ini 0011 ditambah jadi 0110 hasilnya plus 6. Oke. Plus 5 dikurangi plus 2. 0101 di komplement 2 jadi 1110 terus ditambahkan jadi 10111 ada overflow gak dia baik overflownya lah ini kok 3 sih ini 0 ya seharusnya. Bentar. 0010 jadi 1101 tambahin 1 0 bener. Kenapa di sini hasilnya 3? Bingung, biasa bingung. Kita lihat. Sign ya, sign Pak. Nah, habis. Iya, banyakan Pak, banyakan. 4 bit aja, 4 bit. Aish. Oh alah. Ini plus, karena plus ini diabaikan kan? Iya kan?
fix, gue bingung yang pengurangan sign binary to complement. Tapi ini bener kan? Nah, ini bener. Kita coba. Plus 2 kan 0010. Dikurangi plus 5 0101. Di komplement jadi 1010 terus tambahkan 1. Ya betul. 0010 ditambah 1011 itu sama dengan 1011. Ya betul. Di komplement lagi jadi 0010 tambah 1 jadi 0011, itu negatif 3. Kenapa negatif? Karena gak ada overflow. By the way, kalau ada overflow gimana ya? Lupa. Oh, ada keterangan di sini. Oke. Mungkin kalian tahu caranya, bisa kalian komen di bawah buat apa namanya? Biar gak ambigu. Udah ini doang. Lanjut. Oke. Nah, ini latihan soal. Nah, loh. Nyatakan bilangan berikut sebagai bilangan bina bertanda dengan bertanda, jangan lupa itu sign, dengan 3 metode. 3 metode apa aja? Ada sign, ada first complement, ada two complement. Complement 1, complement 2 lah gampangnya. Yang A itu plus 6, yang B itu min 13, dan yang nomor 2 itu kerjakan operasi bilangan bina bertanda berikut dengan 4 bit. Oke? Kalian stop dulu videonya boleh, terus kalian kerjain, terus lihat hasilnya. Udah? Oke, yang pertama yang A, sign magnitude. Pakai 6 bit. Ya udah, karena plus 6 jadi 000110. Karena positif, dia agak berubah. Oke. Jadi sign first complement sama second complement sama. Nah, yang kedua. 101101. Di first complement jadi kenapa di sini ada 1? Kalau sign magnitude jangan lupa. Kalau sign magnitude itu yang berubah depannya. Kalau dia negatif, depannya kan awalnya ini 0 nih, 0. Dirubah ke 1. Jadi hasilnya 101101. Kalau di first complement gimana? First complement 13 itu kan 001101. Oh iya. 001101 di first complement jadi 110010. Kalau second complement 001101 di komplement jadi ini, terus ditambahkan 1 di bagian belakang tambah 1 jadinya ini 110011. Oke, nomor 2 ini diapain nih, ditambah. Oke, 1 tambah 1 ya, 1 tambah 1 itu 0. Nah, di sini ada 1 tambah 1 0, di sini enggak ada. Di sini ada 1 turun, 1 turun. Di komplement 2. Kenapa di komplement 2? Karena bertanda sign, jangan lupa. Karena gak ada overflow, jadi dia negatif hasilnya. Di komplement 2, 0011 tambah 1 jadi 0100, dia akan menjadi negatif 4. Oke, yang bawah itu negatif. Pengurangan bertanda. 1001 dikurangi 1011, ini di komplement 2, 0100 tambah 1 jadi 0101, dipindah ke sini jadi 1001 ditambah 0101 jadi 1110 di komplement 2 lagi 0001 tambah 1 jadi 0010. Hasilnya 2 dan sifatnya negatif. Kenapa negatif? Ada overflow. Pengurangan penjumlahan. By the way itu aja ya. Apa ini? Ya kayaknya itu aja, cukup.